VOA This Morning. Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Selamat menyambut akhir pekan lagi ya. Happy weekend. Dan tentunya Anda sudah mempunyai rencana kan? Kami yang tinggal di Amerika, karena bulan Mei adalah bulan warisan budaya Asia, maka banyak festival bernuansa Asia digelar, baik dari Thailand, Tiongkok, India, dan sebagainya. Biasanya mereka menampilkan seni dan budaya serta makanan khas negara mereka masing-masing. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati bersama produser dan operator kami di studio VOA siap mengantarkan VOA This Morning hari ini dengan berbagai laporan. Di antaranya, pemilu AS didorong manfaatkan metode pemungutan suara lewat pos. If you make mail balloting easier, then you do see higher turnout. Dua pasal dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran dinilai mengancam kebebasan pers. Pasal karet ini bisa jadi akan memberangus kerja-kerja jurnalistik gitu ya, bahkan tidak terbatas pada investigasi karena tafsirnya pun masih belum jelas. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Militer AS memperingatkan Tiongkok akan melanjutkan pengembangan reaktor nuklir terapung di Laut Cina Selatan untuk memperkuat klaimnya atas wilayah maritim yang disengketakan. Para analis mengatakan rencana membangun kapal dengan sumber tenaga nuklir bergerak akan memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga dan berisiko terhadap lingkungan. Laporan media Tiongkok menggambarkan platform tenaga nuklir laut sebagai pembangkit listrik kecil di dalam kapal yang akan berperan sebagai bank tenaga bergerak di laut, baik untuk sarana stasioner maupun kapal lainnya. Para pejabat AS mewaspadai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir terapung Tiongkok itu, meskipun para pejabat AS mengatakan pembuatan reaktor semacam itu akan memakan waktu beberapa tahun. Ketua DPR Amerika Mike Johnson mendorong RUU yang memaksa pemerintahan Biden mengirim persenjataan untuk Israel, sebuah upaya yang tidak akan ditandatangani menjadi undang-undang, namun bisa semakin memecah belah Partai Demokrat. Hal itu terjadi sehari setelah pemerintah AS mengatakan kepada anggota Kongres Utama bahwa mereka berencana untuk melanjutkan penjualan senjata ke Israel bernilai lebih dari 1 miliar. He said just not long ago that we had to have ironclad support for Israel. Well, that's what he previously proclaimed. Baru-baru ini Presiden mengatakan kita harus memberi dukungan kuat kepada Israel. Ya, itulah yang ia katakan sebelumnya. Namun kini ia malah melakukan hal sebaliknya. Ini adalah putusan yang membawa bencana dengan implikasi dunia. Johnson menambahkan DPR akan melakukan pemungutan suara menjadi undang-undang yang mewajibkan pengiriman senjata pertahanan ke Israel sewaktu mereka berjuang melindungi diri dari teroris radikal dan mempertahankan eksistensi sebagai sebuah bangsa. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson Kamis menuduh Presiden Joe Biden menyembunyikan wawancaranya dengan penasihat khusus mengenai kasus penanganan terhadap dokumen rahasia. Jaksa Agung Garland mengatakan kepada wartawan, Departemen Kehakiman berupaya menyampaikan informasi kepada komite tentang penyelidikan penasihat khusus Robert Hur, termasuk transkrip wawancara Biden dengan Hur.
Mike Johnson mengatakan Biden takut para pemilih mendengarnya pada musim kampanye pemilu ini. We learned that President Biden has invoked executive privilege to prevent the American people from hearing the audio recordings of his testimony. Kami mengetahui bahwa Presiden Biden menggunakan hak istimewa eksekutifnya untuk mencegah rakyat Amerika mendengarkan rekaman audio kesaksiannya dengan penasihat khusus Robert Hur. Rakyat Amerika tidak akan bisa mendengarkan mengapa jaksa merasa bahwa Presiden AS mengutip kata-kata penasihat khusus Robert Hur yang mengatakan seorang pria lanjut usia dengan ingatan buruk sehingga tidak boleh dituntut. Garland mengatakan merilis video tersebut dapat membahayakan penyelidikan sensitif dan penting pada masa depan. Militer AS mengatakan dermaga sementara kini tersedia di pantai Gaza, langkah terakhir untuk melengkapi jalur laut guna membagikan bantuan kepada 2 juta warga Palestina yang terdampak perang Israel-Hamas. Pagi ini, beberapa jam yang lalu, dermaga itu berhasil ditempelkan di pantai di Gaza, kata Wakil Laksamana AS Brad Cooper kepada wartawan hari Kamis. Cooper mengatakan sekitar 500 ton bantuan kemanusiaan telah dimuat ke kapal dan ribuan ton lainnya siap ditambahkan. PBB akan bertanggung jawab menerima pengiriman dan mengkoordinasikan distribusi di lapangan. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati. Pendengar, pemilih di Amerika punya beberapa cara untuk memberikan suara dalam pemilu presiden mendatang. Salah satunya melalui pos. Banyak pendukung Partai Demokrat yang memanfaatkan cara ini. Namun kini pendukung Partai Republik juga didorong oleh para pemimpin partai termasuk mantan Presiden AS Donald Trump untuk memanfaatkan semua cara yang tersedia untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu nanti. Jajak pendapat yang dilakukan Gallup belum lama ini menunjukkan bahwa antusiasme pemilih Amerika Serikat terhadap pemilihan umum November mendatang biasa saja. Namun sebagian orang yang berbicara kepada VOA mengatakan bahwa hak pilih tidak sepatutnya disia-siakan. Mahasiswa Duke University Pilar Kelly mengatakan, menggunakan hak pilih adalah cara paling dasar untuk membuat suara Anda didengar. Jenny Wilson, seorang pendukung Partai Republik, mengatakan, kita harus menggunakan hak pilih untuk hal-hal yang kita tahu akan membantu negara kita. Warga negara Amerika dapat menggunakan hak pilih secara langsung alias tatap muka pada hari H pemilu atau lebih awal di tempat-tempat pemungutan suara khusus. Mereka juga bisa mengirimkan surat suara mereka menggunakan jasa kantor pos Amerika. Di negara-negara bagian yang menawarkan program memilih lewat pos atau vote by mail, alih-alih memilih secara absen alias absentee voting, pemilih yang sudah terdaftar akan secara otomatis dikirimi surat suara sebelum hari pemilu. Sementara, di negara-negara bagian yang menggunakan metode absentee voting, pemilih harus mengajukan permohonan memilih lewat pos dan memberikan alasan mengapa mereka tidak bisa hadir langsung ke TPS pada hari H pemilu agar dapat menerima surat suara tersebut. Menurut survei Pew Research, pemilih Partai Demokrat lebih banyak menggunakan metode itu pada pemilu 2020 dan 2022 dibandingkan pemilih Partai Republik. Presiden Amerika Joe Biden telah secara konsisten mendukung metode pos selama bertahun-tahun. Pemungutan suara lewat pos itu cara yang aman dan nyaman agar semakin banyak orang ikut memilih. Sementara pendahulu Biden, Donald Trump, yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden, telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya akan kemungkinan kecurangan pemilu akibat metode pos. Absentee is good. Metode absentee itu bagus, namun metode pos secara umum itu sungguh-sungguh buruk. Tidak mungkin ada cara untuk menjamin akurasinya. Meski demikian, sejak 2023, beberapa politisi Partai Republik mulai menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh metode pemungutan suara kepada pemilih. Trump tidak terkecuali. Sejumlah kelompok yang berusaha menggerakkan para pemilih Partai Republik mengaku ingin mengikis keunggulan Partai Demokrat dalam metode pos yang selama ini mereka miliki. Para pakar mengaku sulit memprediksi sebesar apa dampak pemungutan suara melalui pos terhadap hasil pemilu tahun ini.
Michael McDonald, dosen ilmu politik University of Florida, menuturkan melalui Skype, If you make mail balloting easier, jika Anda mempermudah metode pos, maka Anda akan melihat partisipasi pemilu yang lebih tinggi. Belum jelas apakah akan ada dampak yang besar terhadap hasil pemilu, karena sekali lagi pendukung Partai Republik pun ingin menggunakan hak pilih mereka, dan mereka akan menemukan cara untuk menyalurkannya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, kita ke tanah air. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat bidang pemerintahan tengah membahas revisi kedua undang-undang penyiaran. Banyak pihak mengecam setidaknya 2 pasal dalam draft RUU itu yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Berikut laporan dari Jakarta. Draft rancangan undang-undang penyiaran yang saat ini sedang digodok oleh Komisi 1 DPR menuai kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik, peneliti media termasuk Dewan Pers. Mereka menilai revisi draft RUU yang salah satu isinya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi justru mengekang kebebasan pers di Indonesia. Pasal lainnya yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers adalah soal pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPAI untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Ketentuan ini akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers yang telah memberikan kewenangan yang sama kepada Dewan Pers. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers Ade Wahyudin menilai draft revisi Undang-Undang Penyiaran akan menjerumuskan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan. Ia mempertanyakan alasan melarang jurnalisme investigasi, padahal dalam Undang-Undang Pers ada jaminan atas kerja dan karya jurnalistik. Alasan bahwa jurnalisme investigasi mengganggu proses hukum dinilai tidak masuk akal karena salah satu fungsi jurnalistik adalah memberi informasi kepada publik dengan segala instrumen yang sudah ada dalam Undang-Undang Pers. Artinya nanti kita tidak akan melihat lagi di tayangan penyiaran gitu ya, apalagi dia memasukkan juga digital terkait dengan konten-konten yang kritis, konten-konten yang mengontrol jalannya pemerintahan gitu, yang versinya investigasi. Pasal karet ini bisa jadi akan memberangus kerja-kerja jurnalistik gitu ya, bahkan tidak terbatas pada investigasi karena tafsirnya pun masih belum jelas. Masalah lain dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran itu adalah kewenangan baru yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menangani sengketa jurnalistik yang sebenarnya selama ini ditangani oleh Dewan Pers. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remo TV, Yovantra Arif menyoroti kemerosotan kebebasan pers selama 2 periode pemerintahan Jokowi karena terbitnya beberapa peraturan yang bertentangan. Selain nggak boleh produk investigasi gitu ya, aturan KPI itu juga melarang adanya misalnya kekerasan, perjudian, lalu pencemaran nama baik. Jadi orang bisa mempermasalahkan dan men-take down produk-produk jurnalistik karena dia mencemarkan nama baik. Atau dianggap, oh ini berisi kekerasan nih. Karena dalam aturan KPI, kekerasan itu tidak boleh ada. Jadi produk jurnalistik penyiaran yang bicara soal perjudian atau narkotika atau bicara soal LGBT itu nggak boleh ada bahkan. Anggota Komisi 1 DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan pasal yang menjadi pro kontra hadir karena masukan agar penyiaran karya jurnalistik investigasi yang seringkali beririsan dengan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dikontrol oleh KPI sebagai penyeimbang. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Indonesia kini masuk ke dalam daftar negara aksesi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sebagai negara aksesi, Indonesia sedang berproses untuk bisa masuk menjadi anggota penuh organisasi yang diisi oleh negara-negara maju itu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan Indonesia bisa menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam kurun 3 tahun. Ia menjelaskan memang tidak mudah untuk masuk ke dalam suatu grup yang berisikan negara-negara maju. Ia mencontohkan Costa Rica membutuhkan waktu 6 tahun dan Kolombia 7 tahun untuk menjadi anggota tetap organisasi tersebut. Kan makan waktu 3-4 tahun. Tidak ada satu negara pun yang 1 tahun langsung diterima. Kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile. Dalam kesempatan
kesempatan ini, Erlangga membeberkan dampak ekonomi yang kelak bisa dinikmati Indonesia apabila masuk ke dalam grup negara maju ini. Salah satunya adalah bisa menikmati investasi yang lebih menyeluruh. Ia juga meyakini bahwa Indonesia nantinya akan bisa mereformasi pedoman praktik berinvestasi di dalam negeri. Dengan begitu, akan banyak kebijakan di tanah air yang sama dengan negara-negara lain. Hal itulah yang kelak bisa menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal memperkirakan butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk Indonesia akhirnya bisa masuk menjadi anggota OECD. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara negara maju dan negara berkembang. Lebih jauh, Faisal menyarankan kepada pemerintah untuk menimbang dengan seksama terkait potensi resiko dan manfaat yang akan didapatkan apabila memang Indonesia akhirnya bisa masuk menjadi anggota OECD. Saat ini, katanya pemerintah belum secara gamblang memaparkan berbagai manfaat yang bisa didapatkan apabila nantinya masuk menjadi anggota OECD. Namun ia memperkirakan ada beberapa potensi resiko yang akan dihadapi oleh Indonesia apabila bergabung dengan organisasi ini. Salah satunya, kehilangan berbagai dispensasi atau kemudahan yang diterima oleh negara berkembang yang kerap diberikan oleh negara maju. Selain itu, ungkapnya, ketika masuk ke sebuah organisasi yang mayoritas berisikan negara-negara maju, otomatis harus ada kesamaan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit karena seringkali kepentingannya berbenturan satu sama lain. Di dalam sidang WTO itu, karena ada pembenturan kepentingan yang kencang antara negara maju dengan negara berkembang. Kita bisa bayangkan kalau begitu, jika Indonesia masuk ke dalam geng negara maju. Bagaimana jika arah kebijakan daripada OECD yang heavy didrive oleh negara maju ini bertentangan dengan national interest Indonesia yang lebih banyak merepresentasikan sebetulnya kepentingan negara berkembang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.